Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifuddin, mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah diajarkan terkait dengan mata kuliahan karakter keislaman. Pembahasan pertama mengenai makanan halal dan makanan haram. Makanan halal ialah makanan yang diproses melalui hukum syariat Islam dengan bahan yang tidak diharamkan untuk tidak dikonsumsi. Terkait dengan makanan halal terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, di mana Allah menjelaskan, "Hai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di bumi, dan janganlah engkau mengikuti langkah setan, sesungguhnya setan ialah musuh yang nyata bagimu." Di mana bisa ditarik kesimpulan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 168, situ Allah menjelaskan kepada kita selakunya umat muslim untuk senantiasa memakan makanan yang halal, dan bukan hanya memakan makanan yang halal, tapi juga harus memakan makanan yang halalan thayyiban, di mana halalan thayyiban ini ialah makanan yang baik dan juga sehat untuk kita makan. Lalu selanjutnya ialah makanan haram. Makanan haram ialah makanan yang sudah diharamkan oleh Allah, baik dari zatnya maupun bukan karena zatnya. Dan di sini terkait dengan makanan haram dibedakan menjadi dua, haram karena zatnya dan haram karena bukan zatnya. Haram karena zatnya itu memang sudah diharamkan oleh Allah, seperti babi, bangkai, dan juga darah. Akan tetapi terkait dengan bangkai, ada beberapa bangkai yang bisa dimakan oleh kita, contohnya seperti bangkai ikan dan bangkai belalang. Lalu ada juga makanan haram yang bukan karena zatnya, ialah makanan yang sesungguhnya makanan itu halal tetapi bisa saja menjadi haram. Contohnya seperti kita memetik mangga tapi kita tidak berizin dulu kepada pemilik mangga, maka makanan itu akan menjadi haram untuk kita dimakan. Lanjut kepada pembahasan kedua mengenai hukum nikah. Terkait hukum nikah, para ulama sudah berpendapat bahwasannya hukum nikah bisa saja berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Seperti contoh, hukum nikah bisa saja menjadi wajib apabila seseorang yang ingin menikah karena ibadah untuk Allah ataupun ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun sebaliknya, jika seseorang ingin menikah tapi hanya karena kepuasan semata, itu akan jatuhnya hukum nikah itu akan menjadi haram. Lalu ada pun syarat-syarat nikah. Yang pertama, adanya kedua calon mempelai, adanya wali untuk calon mempelai wanita, adanya saksi dari kedua belah pihak, adanya mahar, dan ijab kabul. Adapun beberapa rukun nikah dalam Islam. Yang pertama, kedua mempelai sama-sama beragama Islam. Mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istrinya. Wali dari calon perempuan mau menjadi wali akad nikahnya. Yang keempat, kedua calon mempelai tidak dalam kondisi ihram. Untuk macam-macam talak diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama, talak berdasarkan waktu jatuhnya. Untuk talak berdasarkan waktu jatuhnya ada dua macam. Yang pertama talak munajat, lalu talak mudhof. Lalu yang kedua, talak ditinjau dari segi jumlah. Untuk talak ditinjau dari segi jumlah ada 3 macam. Yang pertama talak 1, kedua talak 2, ketiga talak ketiga. Yang ketiga, talak ditinjau dari segi ketegasan atau tidaknya. Untuk talak ditinjau dari segi tegas atau tidaknya ada 2 macam. Yang pertama talak kinayah dan talak sari. Keempat, talak berdasarkan dari segi boleh rujuk atau tidaknya. Untuk talak dari segi boleh rujuk atau tidaknya ada 2 macam. Yang pertama talak raj'i, yang kedua talak bani. Lalu yang kelima, talak berdasarkan segi langsung atau tidaknya. Untuk talak berdasarkan langsung atau tidaknya ada 2 macam, yaitu talak mu'alak dan talak ghairul mu'alak. Dan yang terakhir, keenam, talak berdasarkan keadaan istri. Untuk talak berdasarkan keadaan istri ada 2 macam. Yang pertama talak sunni dan yang kedua talak bid'i. Adapun mengenai materi selanjutnya tentang tata cara rujuk. Pada dasarnya untuk tata cara rujuk, para ulama sudah sepakat dengan mengucapkan kalimat "aku ingin rujuk denganmu". Meskipun dengan kalimat seperti itu, kita sudah resmi rujuk dengan istri kita. Lalu adapun materi bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
Pertama, kita harus memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria kita. Lalu kita saling mempercayai satu sama lain, saling menghargai maupun saling menyayangi satu sama lain. Terus senantiasa melandasi fondasi rumah tangga kita dengan landasan agama yang sesuai dan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Lalu senantiasa bersyukur dan jangan ada kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya mengenai pembahasan tentang pernikahan tanpa restu orang tua, akan tetapi didasari oleh cinta. Nah, ketika kita tidak mendapatkan restu orang tua untuk menikah, alangkah lebih baik dan bagusnya itu kita harus berkomunikasi dengan keluarga. Kita mempertanyakan kenapa kita tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua kita. Dengan komunikasi secara terbuka, jujur, tanpa memanipulasi keadaan. Ya, tujuannya tadi untuk kita mendapatkan informasi mengapa kita tidak direstui oleh kedua orang tua kita. Karena orang tua kita itu ingin kita yang terbaik, mendapatkan calon istri yang terbaik. Maka jika kita tidak mendapatkan restu dari orang tua, maka akan berakibat fatal jika kita memaksakan untuk menikah. Mungkin keluarga kita yang akan bina nantinya setelah menikah akan berantakan ataupun perceraian, diakhiri dengan perceraian. Maka dari itu, untuk menghindari dari yang namanya perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, bagusnya kita sebagai calon laki-laki ataupun seseorang yang ingin menikah harus berkomunikasi dulu dengan keluarga, baik dari keluarga sendiri maupun dari keluarga calon yang akan kita nikahi nantinya. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai tingginya angka perceraian maupun angka perselingkuhan di saat masa pandemi seperti ini. Mungkin kita tahu lah ya, di masa pandemi saat ini tuh kondisi sedang buruk-buruknya, dimana kita dipaksa oleh pemerintah dalam artian kita harus melindungi diri dengan berdiam diri di rumah atau bekerja di rumah yang bekerja, dan kita tidak diperbolehkan keluar karena sedang adanya wabah, yaitu wabah virus COVID-19 ini. Mungkin ya menjadi faktor utama banyaknya angka perceraian maupun angka perselingkuhan di masa pandemi ini itu karena faktor ekonomi yang pertama, dimana kondisi sedang sulit-sulitnya di masa COVID-19 ini, banyak perusahaan yang mem-PHK para pekerja, lalu susahnya mencari lowongan. Itu yang menjadikan faktor utama kenapa angka perceraian sangat tinggi di era pandemi saat ini. Baik, masuk ke materi terakhir mengenai pendapat saya tentang berpoligami. Mungkin untuk terkait berpoligami itu sendiri, dalam agama Islam juga diperbolehkan ya. Bahkan oleh Rasulullah SAW juga memperbolehkan kita selaku umatnya untuk berpoligami. Akan tetapi dibatasi hanya 4 istri saja, tidak boleh lebih dari itu. Nah, meskipun sudah diperbolehkan baik dalam agama Islam maupun diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, tapi juga jangan sampai hal yang diperbolehkan itu kita lakukan dengan semena-mena. Dalam artian ketika kita ingin berpoligami, kita hanya karena kepuasan semata dan tidak menafkahi mereka ataupun melantarkan mereka. Itu sama saja kita melakukan dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian materi mata kuliahan saya, yaitu mata kuliahan karakter keislaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.